Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 7.199. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih bergerak naik, tapi secara tren saat ini trennya masih bergerak sangat sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TOR. Saham TOR hari ini naik 0,5% ke harga 1015. Bisa kita lihat di grafik, dari awal 2022 sampai sekarang TOR trennya masih bergerak sideways. Dengan support kuatnya bisa kita lihat di support psikologis di harga 1000 dan resistennya di sekitar harga 1050. Dan saat ini garis EMA 50 sudah turun di bawah 1050 di harga 1045. Jadi pergerakannya dalam beberapa bulan ini hanya di sekitar harga 1000 sampai 1050. Walaupun sempat pada bulan Maret naik menuju harga 1080, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Sehingga kembali turun kembali menuju support psikologisnya di harga 1000. Dan hari ini keluar artikel berita bahwa TOR raup laba bersih 3,42 triliun di 2021. Bisa kita baca sekilas, pendapatan maupun laba bersih persero tercatat tumbuh double digit sepanjang tahun 2021. Bisa kita lihat juga di sini pendapatan naik 15% lebih dibandingkan tahun 2020. Dan untuk laba bersihnya, coba kita cari. Laba bersih naik 20% lebih. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham TOR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TOR trennya masih akan sideways dalam 1 minggu ke depan. Karena belum adanya akumulasi besar, saya lihat TOR masih akan kesulitan untuk naik melewati garis resisten di EMA 50 sampai 1050. Jadi potensi untuk break garis EMA 50 atau harga 1050 ini sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai kenaikan hari ini belum ada akumulasi besar. Jadi saya lihat potensinya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1000. Selama masih kuat berada di atas harga 1000, TOR masih aman trennya karena masih akan terus sideways. Tapi harus hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan TOR turun di bawah harga 1000, TOR akan bergerak downtrend. Dan harga 1000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman mau swing trade, bisa tunggu di sekitar harga 1000 dengan target take profit di sekitar harga 1045 sampai 1050 apabila memang masih gagal break. Selanjutnya saya akan coba analisa temannya di satu sektor yang sama, yaitu TBIG. Bisa kita lihat hari ini TBIG juga turun 0,97% ke harga 3060. Tapi secara tren TBIG lebih baik atau lebih bagus trennya daripada saham TOR. Karena TBIG saat ini sudah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan setiap kali TBIG mencoba untuk turun di bawah support EMA 150, bisa kita lihat garis EMA 150 selalu kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan setiap kali menyentuh garis EMA 150, TBIG selalu bisa rebound. Tapi beberapa kali mencoba break dari harga 3000 memang TBIG sempat gagal break. Tapi tanggal 13 April, TBIG berhasil break dari harga 3000 sehingga ini sudah berubah menjadi support. Berusaha untuk naik di atas harga 3150, bisa kita lihat 3 hari berturut-turut berusaha untuk naik di atas harga ini, ternyata gagal break. Dan saat ini kembali melemah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini masih terlihat ada akumulasi. Asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham TBIG di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, saat ini TBIG masih bisa di hold walaupun terlihat mulai melemah. Jadi selama masih bertahan di atas harga 3000 masih bisa di hold, jadi belum perlu melakukan take profit. Atau mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 2900 juga masih oke. Sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2930. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry,
paling aman adalah tunggu kembali di support 3000. Jadi tunggu TBG turun mengetes harga 3000, apabila berhasil rebound baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di 3100 sampai 3150. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini masih lanjut turun 4% lebih ke harga 1460. Jadi berbeda dengan temannya yaitu saham Cepin yang hari ini berhasil bangkit, JPFA saat ini masih bergerak turun. Untuk saham Cepin hari ini barusan saya analisa di video pada jam 6 sore tadi. Dan bisa kita lihat untuk JPFA, memang sebelumnya JPFA baru jump date untuk dividennya pada tanggal 14. Jadi pada saat tanggal 14 apabila teman-teman masih hold, tanggal 18 X date-nya. Jadi pada saat X date terlihat mulai bergerak turun. Jadi bisa kita anggap ini terkena dividend trap. Tapi hari ini JPFA masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini JPFA sudah turun di bawah support kuatnya di harga 1560. Jadi sebelumnya JPFA setiap kali menyentuh support ini bisa rebound. Tapi saat ini turun di bawah support kuatnya dan sekarang sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi untuk JPFA teman-teman sudah harus hati-hati karena secara tren sudah bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk support terdekat saat ini di 1450. Jadi sebelumnya ini merupakan resisten, setelah berhasil break ini berubah menjadi support. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 4% lebih ini pun masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau spekulatif buy, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar harga 1450. Karena 3 hari terakhir ini sudah turun sangat dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 1450, apabila berhasil rebound bisa coba entry. Tapi ingat sebaiknya trading jangka pendek. Apabila mulai bergerak naik tapi pada saat mendekati harga 1500 ternyata gagal naik, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun berhasil rebound, ingat ini belum menandakan bahwa ada reversal trend dari downtrend ke uptrend. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara, satu JPFA masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman entry di daerah sini pun harus sangat disiplin dan pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila ternyata analisa kita salah. Terakhir saya akan coba analisa saham Kalbe. Kalbe hari ini turun 1% lebih ke harga 1575. Dan bisa kita lihat di grafik penurunan ini membuat Kalbe berada di bawah support di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1585. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi teman-teman apabila sudah punya saham ini harus hati-hati. Karena apabila terkonfirmasi break, Kalbe trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat memang sudah terlihat tanda-tanda pelemahan. Dan selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Kalbe masih aman. Karena memang terlihat beberapa kali garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Tapi di atas garis EMA 150, di atasnya di 1600 sudah berubah menjadi resisten. Dan setiap kali berusaha rebound dari garis EMA 150, tapi pada saat menyentuh harga 1600, Kalbe gagal naik dan mulai bergerak turun kembali. Dan di bawah jika kita lihat support berikutnya itu di 1550. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka Kalbe trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Tapi asing jika kita lihat 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya memang bisa entry apabila Kalbe masih bisa rebound atau bertahan di atas garis EMA 150. Tapi karena jarak garis EMA 150 dengan harga 1600 lumayan dekat, ini kita juga tidak bisa swing trade. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi paling aman adalah tunggu Kalbe berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Jadi kita lihat apakah berhasil bertahan di atas garis EMA 150. Apabila berhasil bertahan, garis EMA 50 terus bergerak turun. Apabila Kalbe dalam beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan berhasil naik di atas garis EMA 50, baru kita entry akan lebih aman trennya. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.